mengisi kegiatan pagi ini yang akan menyampaikan materi tentang diseminasi positif, yaitu Ibu Suwai Batul Islamiyah, dan akan dilanjutkan pemateri kedua yaitu Bapak Hadi Wagianur. Dan susunan acara pada kegiatan ini, yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga penyampaian materi oleh pemateri pertama yaitu Bu Suwai, kemudian yang keempat kopi break, kelima penyampaian pemateri kedua yaitu Pak Hadi, kemudian penutup dan makan siang. Baiklah, langsung saja kita mulai ke sesi selanjutnya, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala SNPN Negeri 1 Bukit Raya, Ibu Jahana STH. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih untuk kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan kata sambutan untuk kita pada pagi hari ini. Tidak lupa kita puji dan panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kebaikannya kita bisa berkumpul bersama di tempat ini dan mengadakan kegiatan bersama juga pada pagi hari ini. Itu semua karena atas kasih dan pertolongan Tuhan semata-mata. Dan saya juga bersyukur semoga persatuan dan kesatuan kita bukannya berhenti di sini saja. Semoga nanti berlanjutlah kegiatan, baik itu kegiatan Ibu Suwai maupun kegiatan sekolah, kita bisa kerjasama dengan baik, maka semuanya terlaksana sesuai dengan rencana kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita diberikan kesehatan sehingga kita juga bisa berkumpul pada pagi hari ini. Itu karena semua kasih dan anugerah Tuhan semata-mata. Ya, semoga kegiatan ini nanti harapan saya bermanfaat dan berguna bagi kita semua, menambahkan kualitas mutu pendidikan anak-anak ke depannya, dan kita juga menambahkan kualitas ibu bapak guru semua. Ya, itulah harapan saya, bukan kita cuma jadi penonton, tapi kita menjadi guru-guru yang berkembang dan yang memiliki kualitas yang lebih maju karena kita mengikuti arus globalisasi pada saat ini. Ya, karena zaman sekarang ini semakin canggih dan semakin maju, jadi kita walaupun kita di hulu sungai, ya di pasak bumi sekalipun, kita harus memiliki kualitas yang lebih baik. Ya, kita tepuk tangan dulu, semangat. Nah, itulah harapan saya, kita mengikuti acara kegiatan ini, ya, dan kita juga kalau ada sesuatu yang kita tidak mengerti dan kita tidak paham, kita tanya kepada narasumbernya, karena beliau adalah menjadi guru penggerak kita nanti. Dan harapan saya juga semoga melewati beliau juga kita semakin bertambah wawasan kita ke depan. Ya, juga begitu juga dengan Pak Hadi, ya, bersyukur juga beliau karena bisa bergabung di tempat ini. Biar juga melewati Bapak Hadi ini nanti bisa juga menambahkan ilmu kita ke depannya untuk guru-guru SMP khususnya. Ya, mungkin itu saja kata sambutan dari saya. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Selamat pagi. Terima kasih kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bukit Raya yang telah menyampaikan 1-2 patah kata untuk kita. Selanjutnya yaitu kami persilakan untuk pemateri untuk menyampaikan materinya kepada Ibu Suwai Batul Islamiyah. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Iya. Gimana kabarnya pagi ini? Baik. Alhamdulillah baik. Iya. Di sini saya selaku pemateri bukan bertujuan untuk mengajari Bapak Ibu guru sekalian, tapi di sini saya lebih untuk membagikan apa yang telah saya dapatkan saat saya dalam pendidikan calon guru penggerak, yaitu pada pembelajaran modul 1.4 tentang diseminasi budaya positif. Ya, sebelum kita lanjut
ke inti materi, marilah Bapak Ibu kita ice breaking dulu ya. Oke, berdiri dulu hadirin, silahkan berdiri dulu biar lebih bersemangat kita. Oke, aturannya seperti ini. Saat saya mengatakan tepuk 1, kalian bertepuk. Terus katakan go. Setelah saya mengatakan tepuk 2, tepuknya 2 kali. Wus. Tepuk 3. Yes. Iya, paham ya Bapak Ibu? Iya, terima kasih. Oke, kita mulai. Tepuk 1. Iya. Tepuk 2. Tepuk 3. Yes. Oke, kompak lagi ya Bapak Ibu. Oke, seperti ini. Tepuk 1. Iya. Tepuk 2. Iya. Tepuk 3. Iya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, masih bersemangat Bapak Ibu? Iya, alhamdulillah bersemangat. Di sini saya akan menjelaskan tentang desiminasi budaya positif yang telah saya pelajari saat saya pendidikan guru penggerak. Sebelum saya masuk ke inti materi, apakah Bapak Ibu pernah mendengar kata budaya positif? Apa itu budaya positif kira-kira yang ada di benak Bapak Ibu? Kebiasaan yang positif. Iya, coba Bapak Redi gimana? Sebuah kebiasaan yang positif yang dapat memberikan kegiatan-kegiatan yang menambah pengetahuan. Iya. Sebuah budaya yang membuat baik pikiran maupun kegiatan yang membuat suatu kemajuan yang positif. Iya. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu untuk Pak Rediono. Iya, benar sekali apa kata Pak Redi, bahwa budaya positif adalah proses pembiasaan baik yang dilakukan hingga tercapai apa yang kita inginkan. Pastinya dalam bentuk hal yang positif. Nah, contohnya yaitu di dalam dunia pendidikan, dalam satuan pendidikan pasti memerlukan peserta didik yang cerdas dan berkarakter. Tetapi peserta didik tersebut tidak serta-merta cerdas dan berkarakter langsung. Pasti ada proses pembiasaan tersebut. Pembiasaan baik tersebut yang dimaksud dengan budaya positif. Iya, sekarang apakah sudah lebih memahami tentang budaya positif? Iya, sekarang kita contohkan di dalam sekolah Bapak Ibu. Kira-kira budaya positif apa yang telah dilakukan? Ya, Ibu Risna? Membersihkan halaman sekolah. Betul. Terus siapa lagi? Ayo, Ibu Rita. Disiplin. Iya, betul. Iya, itu adalah contoh pembiasaan positif. Itulah yang dinamakan budaya positif. Refleksi diri guru atau refleksi diri siswa itu juga termasuk budaya positif. Apakah Bapak Ibu guru itu pernah merefleksikan diri? Kira-kira? Bu Yanti, Pak Redi, Pak Robi, apa itu refleksi diri? Refleksi diri ini seperti ini contohnya. Saat saya mengajar di kelas, ada beberapa siswa yang sepertinya mengantuk atau sepertinya tidak bersemangat. Setelah itu saya pulang ke rumah, saya renungkan apa kesalahan dalam pembelajaran saya tadi. Nah, saat kita merenungkan, kita bisa memperbaiki kesalahan dalam pembelajaran kita sehingga pembelajaran semakin berkualitas. Kita sebagai pendidik memang harus perlu merefleksikan diri dalam setiap pembelajaran. Oke, sampai di sini kira-kira sudah memahami budaya positif Bapak Ibu ya? Oke, kita lanjut ke materi. Gimana ini layarnya kecil ya?
Nggak apa-apa, yang penting ada. Di sini ada 7 konsep inti budaya positif. Pertama yaitu perubahan paradigma positif. Kira-kira ada yang memahami apa perubahan paradigma positif? Ya, di sini saya jelaskan. Perubahan paradigma positif, paradigma itu bisa berubah seiring perkembangan zaman dan seiring yang dibutuhkan zaman. Paradigma, contohnya di dalam dunia pendidikan, di sini saya contohkan dalam dunia pendidikan, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, di sini paradigma tadi saya katakan bisa berubah seiring dengan perkembangan zaman. Seperti juga kurikulum. Kurikulum bisa berkembang atau berubah sesuai perkembangan zaman. Iya. Di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya. Nah, maksud di sini yaitu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, bisa kita salah satunya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, di sini saya tidak menjelaskan apa itu pembelajaran berdiferensiasi, tapi saya mencontohkan salah satu paradigma baru yang menyesuaikan perkembangan zaman. Paham ya Bapak Ibu? Iya, nanti pembelajaran berdiferensiasi bisa kita jelaskan lain waktu di kegiatan berikutnya karena pembelajaran berdiferensiasi ini masih dalam proses tahap pembelajaran kami pada tahap modul 2.1. Iya, sekarang lanjut. Ke disiplin positif. Apa yang di benak Bapak Ibu ketika mendengarkan kata disiplin? Iya, apalagi peraturan-peraturan atau tata tertib. Iya, iya. Gimana, Bu Suma? Silakan. Ketika pikir misalnya hari Selasa itu saya ya datang tepat waktu, itu contohnya. Iya, betul sekali Bu Sumar. Iya, betul sekali apa yang dikatakan Bapak Ibu. Disiplin positif, bayangan kita adalah peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan. Apabila tidak dilaksanakan akan dikenai hukuman. Padahal hal tersebut itu tidak seperti itu. Hukuman itu jadi alternatif terakhir apabila itu tidak bisa lagi. Tetapi yang diharapkan hukuman itu jangan sampai digunakan. Karena kata Bapak Ki Hajar Dewantara kita menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita dengan peraturan. Demikian itulah harus ada di dalam diri kita yang merdeka. Nah, kira-kira ada yang bisa menjelaskan apa kata Pak Ki Hajar Dewantara? Satu jam sepertinya harus minum terus ini. Apa kira-kira kata Pak Ki Hajar Dewantara? Bu Yani, Bu Cinta, gimana? Seperti ini Bapak Ibu. Maksud dari Pak Ki Hajar Dewantara itu mengatakan self-disiplin, disiplin diri sendiri, bukan paksaan dari orang lain. Itulah maksudnya disiplin yang merdeka. Tetapi apabila kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita sendiri atau tidak bisa self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Contoh penguasa lain itu siapa kira-kira? Satuan pendidikan. Gimana? Sekolah.
Sekolah mendisiplinkan peserta didik kita, ya kan? Itu berarti faktor dari eksternal, bukan dari self disiplin. Itu maksudnya disiplin positif. Kira-kira paham Bapak Ibu? Gimana? Iya, diharapkan kita sadar akan self disiplin, dan peserta didik pun kita sebagai guru, kita ini faktor eksternal dari peserta didik kita. Kita yang mendisiplinkan peserta didik kita, tetapi dalam suasana yang merdeka. Merdeka dalam artian apa, Ibu? Pak Redi? Merdeka dalam artian apa? Enggak merdeka dalam artian dari perang penjajahan ya, tapi merdeka dalam artian tidak sampai kena hukuman. Kita harus mencari cara lain agar mereka nanti bisa tumbuh self disiplin pada diri mereka. Iya, itu fungsinya kita sebagai guru. Tapi memang peserta didik kita itu biasanya memang kita dulu yang harus mendisiplinkan anak mereka, karena mereka belum bisa mengeluarkan self disiplin mereka. Tapi harapannya setelah kita mendisiplinkan mereka, mereka bisa akan sadar dengan sendirinya. Ya, terima kasih. Paham tentang disiplin positif? Iya, alhamdulillah paham ya Bapak Ibu. Ada yang perlu ditanyakan? Enggak ada. Nah, ini ada contoh disiplin positif. Nih, contoh disiplin positif itu yaitu datang ke sekolah tepat waktu, mengenakan seragam sekolah sesuai aturan, mengikuti upacara, merapikan kelas sebelum pulang, membuang sampah pada tempatnya. Memang biasanya peserta didik kita masih terpengaruh dari kita, masih kita perintahkan dulu baru mereka bisa bergerak. Berarti mereka itu belum bisa melakukan self disiplin pada diri mereka. Oke, selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu apa yang ada di benak Bapak Ibu? Iya, makan ini kebutuhan, minum ini kebutuhan. Nah, seperti ini, kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan fisiologis, biologis, dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatannya yang berkelanjutan. Nah, orang yang kebutuhan dasarnya belum terpenuhi, pastilah memiliki perilaku yang berbeda. Berarti ada kebutuhan dasar yang belum mereka penuhi. Nanti perilakunya ada biasanya siswa yang biasanya nakal atau mengganggu temannya. Mungkin ada kebutuhan dasar mereka yang belum terpenuhi. Ya, di sini ada video tentang kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Oh, ini. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia.
Bapak Ibu bisa menyimak dari video tersebut. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, guru berusaha mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif. Pada hakikatnya, guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan, mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kebutuhan untuk merasa diterima atau love belonging. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologi. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung.
Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang. Betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Sudah. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, dengarkan, Silahkan makan bisa membuat kuenya dampak dan Bapak Ibu pengaruh, biar dan lebih santai. memiliki rasa kebahagiaan. Apa? Mereka sebaiknya Nggak usah, Ja. diberi kesempatan Nggak usah, untuk Ja. membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya yang tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Adiknya dijaga. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali. Nih adiknya diberi ini, mau nggak? Adiknya diberi ini, mau nggak? Coba adiknya diberi. Nah, sana adiknya diberi. Biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga
kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan Bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan di balik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan. Dan pilihan apa untuk melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid-murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu, Bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Ya, terima kasih setelah menonton video tentang kebutuhan dasar manusia. Tadi ada berapa kebutuhan dasar manusia? Iya, ada 5. Yang pertama tadi kebutuhan bertahan hidup. Iya. Yang selanjutnya kebutuhan apa? Nah, siapa yang bisa menjelaskan tentang kebutuhan bertahan hidup? Tadi Bapak Ibu sudah menyaksikan video tadi. Apakah Bapak Ibu bisa menyimpulkan apa itu kebutuhan bertahan hidup? Pak Redi? Pak Robi? Ya. Ya. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan akan terpenuhinya tanah, pangan, dan papan. Apabila kebutuhan itu semua terpenuhi, maka anak-anak akan dapat mengikuti sekolah dengan baik. Iya, betul. Beri tepuk tangan dulu untuk peserta kita, Pak Robi. Iya, betul. Kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan yang sangat penting dan itu berpengaruh dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia itu akan berpengaruh dalam tindakan perilaku atau individu tersebut. Apabila ada kebutuhan yang individu yang memiliki kebutuhan tinggi ke atas kebutuhan dasar manusia itu, seandainya contohnya tadi contohnya memiliki rumah, seandainya dia terobsesi harus punya rumah, ternyata belum bisa. Nah, perilaku individu tersebut akan berbeda. Itulah maksud kebutuhan bertahan hidup. Iya, selanjutnya yaitu tadi kebutuhan. Di sini saya belum sempat merubah. Di sini cinta itu maksudnya rasa diterima atau disayangi. Tadi ya, kebutuhan rasa diterima atau disayangi. Ada yang bisa menjelaskan? Bu Hayanti, Pak Rodi, gimana maksud rasa diterima dan disayangi tadi dari video Bu Yerni? Gimana, Bu? Iya, kebutuhan rasa diterima atau disayangi itu artinya kita sebagai individu secuek apapun individu pasti pingin merasa diterima dan disayangi. Entah itu dalam kelompok, dalam keluarga, dia akan merasa pingin diterima dan disayangi. Apabila ada individu yang merasa kebutuhan dasarnya belum terpenuhi, dia akan memiliki perilaku yang berbeda.
seandainya nih di dalam keluarganya dia merasa tidak disayangi atau seperti apa, di dalam kelompoknya merasa tidak diterima, perilakunya akan berbeda seperti itu. Sudah paham ya tentang kebutuhan rasa diterima dan disayangi. Iya, di sini tadi sudah ditampilkan di video, tapi saya menjelaskan lebih singkatnya. Yang ketiga tadi kebutuhan apa? Akan kebebasan. Bagaimana Ibu bisa menjelaskan kebutuhan akan kebebasan? Silahkan Ibu. Apa yang di benak Ibu aja? Iya, bebas. Bebas memilih agama, bebas berlingkungan dengan orang-orang, bebas dalam berpola pikir, bebas dalam proses pembelajaran, di mana yang dia suka di situ dia tetap belajar seperti itu. Iya, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu untuk Ibu. Iya, benar apa yang dikatakan Ibu tadi, bahwa kebutuhan akan kebebasan itu maksudnya dia tidak terpengaruh oleh faktor eksternal. Dia ingin mencoba-coba hal baru, ingin mengeluarkan apa yang dia rasa yakini, itu maksudnya kebutuhan kebebasan. Iya. Tetapi kita memberi kesempatan, seandainya contohnya memberi kesempatan kepada peserta didik kita kebebasan untuk memilih apa yang mereka yakini. Tapi kita membebaskan bukan berarti melepas mereka, tetapi kita tetap mengontrol mereka agar yang mereka pilih itu tidak salah. Ya, paham tentang kebutuhan kebebasan ya Bapak Ibu ya? Ya, selanjutnya kebutuhan apa tadi? Yang keempat, kesenangan. Ada yang bisa menjelaskan tentang kebutuhan akan kesenangan? Ibu Rita, perlu nggak di dalam hidup ini untuk rasa senang atau sedih aja dalam hidup? Enggak ya, pasti ada kebutuhan akan kesenangan itu pasti diperlukan semua individu. Iya, kalau sedih terus nggak ada senang-senangnya, kasihan dong. Iya. Maksud dari kebutuhan kesenangan itu seandainya contohnya ada individu yang menyukai hal-hal tertentu, dia akan melakukannya dengan konsentrasi tinggi. Seandainya berladang seperti Pak Robi suka meladang, nah itu akan dia berkonsentrasi tinggi untuk melakukannya karena ada rasa senang dalam diri Pak Robi tersebut. Kira-kira paham ya tentang kebutuhan akan kesenangan. Selanjutnya kebutuhan terakhir, penguasaan. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan kebutuhan akan penguasaan? Pak Redi? Gimana? Silahkan. Iya, sesuai yang dipahami saja. Kebutuhan penguasaan adalah sesuatu yang dia miliki, yang dia punya, dan yang mampu dia lakukan. Iya, betul. Iya, kebutuhan penguasaan itu biasanya orang yang ingin menjadi perfect dalam semua hal, dan biasanya kebutuhan penguasaan itu biasanya ingin menjadi pemimpin. Apabila individu tersebut kebutuhan penguasaannya terlalu tinggi, apabila di dalam kelompok itu dia tidak menjadi pemimpin, nanti perilakunya akan berbeda. Itu kalau individu tersebut memiliki obsesi tinggi dalam kebutuhan penguasaan. Kira-kira paham Bapak Ibu ya? Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang terkadang tidak kita sadari, padahal itu melekat pada diri kita. Selanjutnya itu inti budaya positif yang selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik yang Bapak Ibu tolong dijawab berdasarkan pemahaman Bapak Ibu. Ini saya bagikan, ini kayaknya terlalu kecil kertasnya. Bawa pulpen semua ya Bapak Ibu?
Dikit aja jawabannya nggak apa-apa. Jawabnya pakai pulpen. Pakai pulpen. Aduh, terlalu kecil. Berapa pulpen? Bersebelahan. Kecil, Bu. Tahu. Nah, di situ ada pertanyaan pemantik. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Kalian bisa bebas menurut keyakinan Bapak Ibu. Oh iya ya. Ibu Bapak menjawabnya dulu, saya juga mau bertanya. Tadi saya lihat video itu yang sudah diputar, ya. Guru-guru itu harus mendekatkan dirinya kepada anak murid, ya. Dalam kegiatan apa saja, gurunya harus ada pendekatan, gitu ya. Pertanyaan saya, bagaimana caranya kita menghadapi anak murid yang memiliki kebutuhan khusus? Ya, pendekatan kita guru-guru kepada anak murid yang mengalami kebutuhan khusus. Oh iya. Terima kasih. Khususnya kalau terlalu panjang nanti. Iya. Iya, tadi pertanyaan kita sambil Bapak Ibu mengisi dan saya coba menjawab untuk pertanyaan Ibu, bagaimana menghadapi peserta didik yang mempunyai kebutuhan khusus. Iya, kebutuhan khusus berarti ada yang khusus dari individu, dari peserta didik tersebut ya. Kita bisa menggunakan, tadi saya jelaskan, menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Itu pembelajaran yang menyesuaikan kebutuhan anak tersebut. Kira-kira anak tersebut itu pengen belajarnya itu yang seperti apa? Tentu melalui kita itu ada tes dulu, itu ceritanya. Tes diagnostik. Tes diagnostik kognitif dan tes diagnostik non kognitif. Di mana peserta didik tersebut kita beri wawancara apa latar mereka, apa yang mendasari mereka, dan kita bisa melakukan tes diagnostis kognitif dengan memberikan soal-soal. Setelah itu dia bisa menjawab, dari jawaban itu bisa kita rangkumkan kira-kira kebutuhan apa yang perlu kita penuhi di peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus tersebut. Jadi kita bisa membimbing secara khusus, tapi kita melalui tes dulu. Tidak serta-merta kita langsung menindak sesuai keinginan kita. Bagaimana Ibu? Apa sudah memahami? Iya, terima kasih. Sudah Pak. Ya, seorang guru harus perlu berpikir kritis, Bu Rita. Ya, tanya. Mudah-mudahan masukan juga bisa, memberi masukan. Tidak harus bertanya, tapi memberi masukan juga bisa, Bapak Ibu, menurut pemahaman Bapak Ibu. Menurut saya mungkin kebutuhan motivasi, kebutuhan dasar manusia itu seperti ini. Nah, itu bisa kita bahas bersama.
Sudah Bapak Ibu? Iya. Terima kasih. Sebagai sampel. Iya. Iya, ini saya kumpulkan berdasarkan jawaban Bapak Ibu. Di sini saya akan jelaskan ada motivasi perilaku manusia. Setelah Bapak Ibu mendengarkan penjelasan saya, nanti Bapak Ibu bisa mencerna jawaban Bapak Ibu ini sesuai dengan kebutuhan, dengan motivasi perilaku manusia yang seperti apa. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kira-kira ada yang memahami untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Kita ini bertindak, di sini ada yang tipe individunya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, contohnya itu seperti apa? Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dia akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Seperti itu biasanya orang yang menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Dia akan bertanya pada diri sendiri atau pada orang lain, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya, seperti itu. Berarti motivasi tersebut bersifat eksternal atau ada pengaruh dari luar. Iya, karena dia melakukan sesuatu itu atas menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jelas Bapak Ibu ya tentang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Selanjutnya yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ada yang bisa menjelaskan? Maksud untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, biasanya orang tersebut akan berkata seperti apa? Apa yang akan saya dapatkan? Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu termasuk motivasi perilaku yang bersifat eksternal juga. Dia memerlukan imbalan atau memerlukan feedback apa yang mereka lakukan. Iya, paham Bapak Ibu? Iya. Selanjutnya yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Itu gimana maksudnya Ibu? Bapak Ibu? Maksud di sini yaitu orang tersebut melakukan sesuatu itu berdasarkan nilai-nilai yang mereka yakini. Nah, orang yang seperti itu biasanya muncul dari diri sendiri tanpa paksaan dari orang lain. Itu bersifat internal dan orang yang melakukan memiliki motivasi tersebut bisa menjadi pribadi yang disiplin positif karena dia bisa mendisiplinkan diri mereka sendiri. Ya, motivasi. Mana Bapak naik? Mana orangnya? Sudah. Oh ya, ya. Iya kayaknya ya. Oke. Kira-kira Bapak Ibu di dalam ketiga motivasi perilaku manusia ingin menjadi yang seperti apa? Kesatu, kedua, atau ketiga? Kadang kita tidak menampik kita sebagai manusia ya. Kadang ingin mendapatkan imbalan atas apa yang kita lakukan. Itu manusiawi sekali. Iya, manusiawi sekali.
Setelah itu seperti peserta didik kita untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Itu yang biasanya dilakukan peserta didik kita. Mereka belum bisa melakukan self disiplin. Aku harus cepat ke sekolah, kalau enggak aku dihukum. Iya, itu faktor dari eksternal atau dari tata tertib yang dilakukan di sekolah. Iya, diharapkan kita sebagai individu atau apalagi kita sebagai pendidik harus memiliki nilai yang ketiga. Iya, diharapkan Bapak Ibu ya. Saya juga seperti itu masih labil juga. Nah, di sini inti budaya positif yang selanjutnya yaitu posisi kontrol guru. Kira-kira Bapak Ibu termasuk dari di mana posisi kontrol gurunya? Penghukum, pemantau, pembuat rasa bersalah, teman atau manajer. Kira-kira Bapak Ibu biasanya di mana? Mengontrol siswa. Penghukum ya, kebanyakan penghukum. Ada pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Nah, di sini di video akan menjelaskan 5 posisi kontrol restitusi. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin Bapak Ibu bisa menyimak 5 posisi kontrol tersebut. Adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Kurang berapa menit? Pak Robi, kurang berapa menit? 5 posisi kontrol. Biar aku bisa menyesuaikan. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat. Berapa? 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam penelitian di sekolah tersebut. Naren, Kaget. sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Ya, di video ini ada contoh posisi kontrol guru Bapak Ibu ya. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk Abahnya kelas. kededak. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Abahnya kededak. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu.
Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren yakin prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Iya, Bu. Bagaimana cara memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibunya. Kira-kira kebiasaan langkah Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, kita tadi sudah menyimak video bersama. Kira-kira posisi kontrol yang mana yang perlu diterapkan kita sebagai seorang pendidik? Posisi kontrol yang mana? Penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau, teman atau manajer? Iya, manajer. Nah, maksud di sini posisi kontrol sebagai manajer itu sudah mencakup pemantau dan teman. Dan di dalam posisi kontrol manajer tersebut, kita mengajarkan peserta didik tersebut bertanggung jawab atas masalah yang dibuatnya dan mengajarkan peserta didik kita itu untuk mencari solusi atas permasalahannya. Nah, disitulah posisi kontrol manajer sebagai seorang guru. Dan kita diharapkan Bapak Ibu untuk bisa menjadi manajer bagi peserta didik kita. Iya, selanjutnya yaitu kira-kira ada yang bertanya tentang posisi kontrol guru? Sudah paham kira-kira ya? Penghukum seperti apa? Diharapkan yang posisi penghukum itu dikurangin. Kalau bisa tadi ditiadakan tapi dengan cara-cara yang lebih baik lagi. Selanjutnya yaitu ini tadi contohnya tadi sudah kita simak bersama. Nah, di sini ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu yang seperti apa Bapak Ibu? Keyakinan kelas itu merupakan disiplin positif juga atau budaya positif juga. Ada yang bisa menjelaskan tentang keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas itu
seperangkat nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang disepakati antara guru dan murid. Ya, dalam proses pembuatan keyakinan kelas diharapkan murid ikut berpartisipasi aktif dalam pembuatan keyakinan kelas tersebut. Bisa melalui pertama proses berdiskusi, setelah itu penyusunan peraturan menjadi keyakinan, menempelkan keyakinan di kelas. Nah, diharapkan dengan adanya keyakinan kelas itu siswa kita semakin di dalam kelas pembelajaran itu semakin kondusif dan terjaga, seandainya tidak ribut, karena kita sudah memiliki keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama-sama. Tetapi apabila peserta didik itu sudah menyadari keyakinan kelas yang mereka buat, nanti akan tumbuh disiplin positif pada diri mereka. Pembiasaan-pembiasaan dalam keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama nanti akan tumbuh disiplin positif pada diri mereka. Ya. Apakah sudah memahami Bapak Ibu keyakinan kelas? Contoh keyakinan kelas itu yang seperti apa? Apakah di sekolah Bapak Ibu ada yang membuat keyakinan kelas? Atau peraturan kelas lah, kalau lebih pahamnya. Peraturan kelas di dalam kelas itu seperti apa? Itu maksudnya keyakinan kelas. Nah, di sini siswa harus hadir di kelas tepat waktu. Nah, seperti itu. Atau piket kelas dilakukan lebih awal. Bisa juga wajib menggunakan seragam sesuai ketentuan. Berperilaku sopan, santun, dan saling menghargai satu sama lain. Nah, itulah keyakinan kelas. Nah, diharapkan Bapak Ibu, apalagi wali kelasnya, biasanya yang membuat keyakinan kelas itu biasanya wali kelas dan peserta didik yang di kelasnya berkolaborasi dengan peserta didiknya untuk membuat keyakinan kelas bersama. Nah, diharapkan dari keyakinan kelas tersebut bisa menumbuhkan peserta didik yang bertanggung jawab dan mandiri atas apa yang dilakukannya. Kira-kira keyakinan kelas sudah paham Bapak Ibu ya? Ada yang bertanya? Bagaimana cara membuat keyakinan kelas atau bagaimana? Oke, selanjutnya mungkin materi terakhir, yaitu tentang segitiga restitusi. Apakah Bapak Ibu pernah mendengar segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Ada proses-proses untuk membuat peserta didik itu menyadari akan kesalahannya. Pertama di sini ada menstabilkan identitas. Nah, di sini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan disitulah peran guru untuk menstabilkan identitas pada murid tersebut. Nah, dan selanjutnya yaitu validasi kebutuhan. Nah, kamu tentu punya di sini adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, di sini validasi tindakan yang salah itu maksudnya memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Apa tindakan dasarnya? Pasti ada alasannya dia melakukan hal tersebut. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Kira-kira anak tersebut sudah sesuai nggak perilakunya dengan keyakinan yang mereka miliki, mereka sadari. Seandainya di kelas pasti kita memiliki keyakinan kelas.
sesuai nggak dengan keyakinan kelas yang kita buat bersama. Nah, dari segi 3 restitusi itu kita bisa menyelesaikan permasalahan pada anak tersebut. Mungkin ini sudah 1 jam lebih ya, Bapak Ibu. Sudah 1 jam lah. Nah, mungkin materi saya cukup sampai di sini. Nanti pemateri kedua akan menjelaskan lebih detail tentang budaya positif. Masih semangat Bapak Ibu? Iya. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Coffee break aja dulu 10 menit.